Perkenalkan, saya Safi Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fungsi sebaran geometri atau distribusi geometri. Pengertian dari fungsi sebaran geometrik. Fungsi sebaran geometrik adalah kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1, yaitu distribusi peluang banyaknya usaha yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Dengan kata lain, distribusi ini mewakili suatu kejadian random hingga sukses pertama terjadi. Distribusi geometri atau fungsi sebaran geometri ini mewakili sebuah percobaan random, yaitu yang pertama, dilakukan berulang-ulang, yang artinya tidak hanya satu kali pengulangan, yakni dilakukan berulang-ulang sampai sukses yang pertama itu ditemukan. Yang kedua, antar perulangannya itu saling bebas, jadi tidak terikat. Yang ketiga, probabilitas sukses pada tiap ulangannya itu sama, yaitu P, di mana P-nya itu harus lebih besar dari 0 atau kurang dari 1. Yang ketiga yaitu probabilitas sukses pada tiap ulangannya itu sama, yaitu disimbolkan oleh huruf P, di mana P-nya itu harus lebih besar dari 0 atau P-nya itu harus kurang dari 1. Yang keempat, percobaan ini dilakukan atau diulang sampai diperoleh satu buah sukses. Sama aja tadi yang pertama, yaitu jadi ciri-ciri dari distribusi geometri ini dilakukan berulang-ulang sampai sukses yang pertama itu ditemukan. Selanjutnya yaitu contoh dari distribusi geometri atau fungsi sebaran geometri. Di sini saya mengambil contoh sederhana tentang kejadian lulus dari ujian kenaikan kelas. Kita akan terus mengikuti ujian kenaikan kelas itu berulang-ulang jika kita belum berhasil lulus, tetapi jika kita sekali saja dinyatakan lulus, maka selesailah sudah prosesnya, yang artinya kita tidak perlu mengulang ujian kenaikan kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Amanda Puri dari kelompok 3, kelas Matematika 5E. Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai konsep distribusi geometri. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian distribusi geometri. Nah, jadi secara konsep distribusi geometri ini mewakili sebuah percobaan random. Yang pertama yaitu dilakukannya secara berulang-ulang. Yang kedua, antar ulangannya ini bebas dan probabilitas sukses pada tiap ulangannya ini sama, yaitu P, di mana P-nya ini antara 0 dan 1. Nah, percobaan ini dilakukan atau diulang sampai diperoleh satu buah sukses. Jadi, peubah acak geometri X adalah banyaknya usaha sampai saat sukses yang pertama. Artinya, sampai pada percobaan geometri, percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan acak ini sebanyak n kali. Dan peubah acak sukses itu ketika muncul sukses yang pertama dari setelah banyaknya percobaan n kali yang tadi n usahanya itu sendiri. Misal, percobaan melantunkan satu buah uang logam. Nah, uang logam ini kan ada dua sisi gambar dan sisi angka. Nah, jadi kita ini akan mencari munculnya sisi gambar dari uang logam itu sendiri. Jadi, percobaannya melantunkan satu uang logam sampai muncul sisi gambar yang akan kita cari. Nah, yang akan kita carinya itu kan sisi gambar. Maka percobaannya itu dilakukan secara terus-menerus dan percobaan pelantunan uang logam tersebut sampai diperoleh sisi gambar suksesnya adalah munculnya sisi gambar yang pertama kali. Jadi, kejadian yang dianggap sukses yaitu ketika munculnya sisi gambar.
Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Dari konsep distribusi geometri yang telah dijelaskan sebelumnya, didapat bahwa bila suatu usaha dilakukan secara berulang kali, menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurangi P, maka distribusi peluang peubah acak X yaitu usaha sampai saat terjadinya sukses yang pertama diberikan oleh fungsi X sama dengan GXP sama dengan P dikali Q pangkat X dikurangi 1, dimana X itu adalah 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Dan P dan Q itu merupakan parameter dari probabilitas sukses dan gagal, dimana P adalah probabilitas sukses dan Q adalah probabilitas gagal. Kemudian mengenai CDF atau Cumulative Distribution Functions, diketahui bahwa P X besar itu kurang dari atau sama dengan X kecil, di mana P itu sama dengan P itu X sama dengan 1 ditambah P X besar sama dengan 2 ditambah P X besar sama dengan 3 dan seterusnya sampai dengan P X besar sama dengan X kecil sama dengan P ditambah Q dikali P ditambah Q kuadrat P dan seterusnya sampai dengan Q pangkat X dikurangi 1 dikali P. Nah, berdasarkan deret geometri yang telah diketahui bahwa Sn itu sama dengan 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R, maka P dikali 1 dikurangi Q itu pangkat X per 1 dikurangi Q. Karena 1 dikurangi Q itu sama dengan P, maka P X besar kurang dari atau sama dengan X kecil sama dengan 1 dikurangi Q pangkat X. Kemudian contoh, satu set kartu 52 buah dikocok. Satu kartu diambil secara acak dengan pengembalian. Pengembalian kartu dianggap sukses jika diperoleh kartu as. Berapa peluang bahwa kartu as baru didapat setelah pengambilan ke-10? Nah, misalkan X itu merupakan jumlah pengocokan sampai diperoleh kartu as pertama, maka X geonya adalah 1/13. Dimana P X besar sama dengan N itu sama dengan 1/13 dikali 12/13 pangkat X dikurangi 1. Maka peluang bahwa kartu as baru didapat setelah pengambilan kartu ke-10 adalah P X besar lebih besar dari atau sama dengan 10 sama dengan sigma dari N sama dengan 10 sampai dengan tak hingga dikali 1/13 dikali 12/13 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 1/13 sigma dari N sama dengan 10 sampai dengan tak hingga dikali 12/13 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 1/13 dikali 12/13 pangkat 9 per 1 dikurangi 12/13 sehingga didapat 12/13 pangkat 9 yaitu 0,49. Jadi peluang bahwa kartu as baru didapat setelah pengambilan kartu ke-10 adalah 0,49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Susanti, kelas 5E dari kelompok 3. Sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan materi tentang sebaran distribusi geometri. Nah, saya akan melanjutkannya yaitu tentang rataan. Jadi, rumusnya itu EX sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga X dikali PQ pangkat X min 1. Itu sama aja dengan P ditambah 2PQ ditambah 3PQ pangkat 2 ditambah seterusnya. Nah, misalkan kedua sisi dikali dengan Q, maka akan didapatkan QEX. Nah, P dikali dengan Q, dapatnya PQ. 2PQ dikali Q, 2PQ kuadrat.
3PQ kuadrat dikali dengan Q, hasilnya 3PQ pangkat 3. Jadi dapat disimpulkan apabila dikali dengan X, maka akan didapat Q EX sama dengan PQ ditambah 2PQ kuadrat ditambah 3PQ pangkat 3 ditambah seterusnya. Nah, apabila dikurangkan EX dengan Q EX, maka P itu kan tidak ada suku yang sejenis di Q EX, maka kita tulis lagi menjadi P. Nah, 2PQ dikurangi PQ, hasilnya PQ. 3PQ kuadrat dikurangi 2PQ kuadrat, hasilnya PQ kuadrat. 4PQ pangkat 3 dikurangi 3PQ pangkat 3, maka hasilnya PQ pangkat 3. Jadi dapat disimpulkan EX dikurangi QEX sama dengan P ditambah PQ ditambah PQ kuadrat ditambah PQ pangkat 3 ditambah seterusnya. Nah, karena sigma X P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan 1, maka EX dikurangi QEX sama dengan 1. Jadi EX itu yang dirubah menjadi 1 min Q sama dengan 1. Karena kita ingin mencari EX, jadi 1 min Q-nya kita pindahkan ke ruang sebelahnya. Jadi EX sama dengan 1/1 min Q. Atau kita bisa menyebutnya dengan EX sama dengan 1/P. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Feni Oktaviani dari kelompok 3, kelas E semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai harapan X kuadrat pada distribusi geometri. Untuk mencari nilai harapan, sebelumnya kita harus tahu dulu distribusinya apa, parameternya apa, dan fungsinya apa. Di sini saya akan menjelaskan nilai harapan distribusi geometri. Nah, berarti distribusinya yaitu distribusi geometri, kemudian di sini parameternya yaitu P, dan fungsinya Fx sama dengan P dikali 1 dikurangi P pangkat X kurangi 1. Untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Selanjutnya, untuk mencari nilai harapan atau menentukan nilai harapan terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu penurunan matematis atau biasa, dan yang kedua yaitu fungsi pembangkit momen atau MGF. Nilai harapan X kuadrat atau EX kuadrat, kita misalkan nilai harapan X kuadrat sama dengan EX kuadrat dikurangi EX ditambah EX. Diperoleh bentuknya sama dengan EX dikali X min 1 ditambah E kali X. Sama halnya dengan nilai harapan X, kita gunakan sigma X sama dengan 1 sampai N. X dikali X min 1 sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N. X dikali X min 1 dikali P dikali 1 min P pangkat X min 1. Kemudian kita kalikan sehingga X-nya sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai N. X kuadrat min X dikali P dikali 1 min P pangkat X min 1. Kemudian kita keluarkan P-nya sama dengan P sigma X sama dengan 1 sampai N. X kuadrat min X dikali 1 min P pangkat X min 1. Dari bentuk ini kita akan membuat persamaan dengan memasukkan nilai X-nya. Dari persamaan 1 dan 2 kita lakukan eliminasi, maka X dikali X min 1 sama dengan 1 dikali 0 dikali P ditambah 2P dikali 1 min P ditambah 6P dikali 1 min P pangkat 2. Kemudian 1 min P dikali
X dikali X min 1 sama dengan 1 dikali 0 dikali P dikali 1 min P ditambah 2P dikali 1 min P pangkat 2. Maka 1 dikurangi 1 min P, X kali X min 1 sama dengan 1 kurangi 1, 0. Minus ketemu minus, plus. Maka P, dikali X min 1 untuk ruas kiri. Kemudian untuk ruas kanannya 2P dikali 1 min P ditambah 4P dikali 1 min P pangkat 2. Kita keluarkan 2-nya sehingga 2 dikali 1 min P 1P ditambah 2P dikali 1P dikali 1 min P ditambah 3P. Bentuk 1P ditambah 2P kali 1 min P ditambah 3P kali 1 min P pangkat 2 adalah bentuk dari nilai harapan X. Kemudian kita ganti nilai itu menjadi EX. P, dikali X kali X min 1 sama dengan 2 dikali 1 min P dikali EX. Nah, tadi sudah dibuktikan pada pembahasan sebelumnya sudah dibuktikan bahwa nilai harapan X sama dengan 1 per P. Jadi PE X dikali X min 1 sama dengan 2 dikali 1 min P dikali 1 per P. Maka PE dikali X min 1 sama dengan, kita kalikan 2 dikali 1 min P per P. Di ruas kiri ada P, kita kalikan ke ruas kanan sehingga EX dikali X min 1 sama dengan 2 dikali 1 min P per 2. Maaf, 2 dikali 1 min P per P pangkat 2. Kemudian untuk mendapat nilai harapan X kuadrat kita kalikan X-nya sehingga EX kuadrat min EX sama dengan 2 dikali 1 min P per P kuadrat. Karena kita mencari nilai harapan X kuadrat, kita pindahkan nilai X ke ruas kanan sehingga EX kuadrat sama dengan 2 dikali 1 min P per 2 ditambah EX. Kemudian masukkan nilai EX-nya sama dengan 2 dikali 1 min P per P pangkat 2 ditambah 1 per P. Kemudian 2 dikali 1 min P ditambah P per P kuadrat sama dengan 2 min 2P ditambah P per P kuadrat sama dengan 2 min P per P kuadrat. Nah, 2 min P per P kuadrat ini kita ubah bentuknya menjadi EX kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 min P per P kuadrat. Maka nilai harapan untuk X kuadrat pada distribusi geometrik yaitu 1 ditambah 1 min P per X kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khosyiah, saya dari kelompok 3 kelas 5E ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yaitu tentang fungsi sebaran geometri, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang varians. Dasar perhitungan varian adalah untuk mengetahui keragaman kelompok data. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok adalah dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Nah, untuk nilai varians distribusi geometrinya yaitu varian X sama dengan buka kurung X kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung buka kurung X tutup kurung pangkat 2. Nah, dari yang teman-teman saya sudah jelaskan yang sebelumnya tadi, di mana nilai EX kuadrat itu adalah 1 plus I per P kuadrat. Nah, nilai dikurangi dengan nilai EX. Nah, EX-nya dikuadratkan. Nah, nilai EX-nya itu berapa sih? Nah, teman saya di bagian mean di situ sudah menjelaskan bahwa nilai EX adalah 1 per P. Nah, di sini untuk mencari variansnya adalah dikuadratkan, maka 1 per P kuadrat. Nah,
Maka varian X sama dengan 1 plus Q per P kuadrat dikurangi 1 per P kuadrat sama dengan Q per P kuadrat sama dengan 1 min P per P kuadrat. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Pada seleksi karyawan baru, sebuah perusahaan terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer sudah mempunyai keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Para pelamar diinterview secara intensif dan diseleksi secara random. Nah, yang ditanyakan itu ada 3 nih. Yang pertama A, hitunglah prosentase yang diterima dari jumlah pelamar yang ada. Nah, yang B, berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan. Yang C, berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advance training. Nah, untuk menjawabnya adalah untuk yang A, yaitu 3 sarjana komputer yang diterima dari sejumlah 10 calon, prosentase yang diterima adalah 3/10 dikali 100% sama dengan 30%. Nah, maka persentasenya adalah 30%. Nah, yang B, dari soal tersebut kita diketahui nih apa? P-nya itu 3/10, Q-nya 1 min 3/10 sama dengan 7/10. Nah, nilai X-nya di sini adalah 5. Nah, maka yang ditanyakannya adalah Q. Nah, untuk menjawab soal yang B ini, kita sama aja seperti yang di contoh soal yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus G buka kurung X, P tutup kurung sama dengan P Q pangkat X min 1. Nah, kita substitusikan tuh, di mana nilai X-nya itu 5, P-nya itu 3/10, Q-nya itu 7/10. Kita substitusikan dan didapatlah hasilnya 0,07203. Nah, untuk menjawab nomor yang C, nilai rata-rata ya yang ditanyakan. Nah, rata-rata itu rumusnya adalah nilai EX. Nah, kan di atas sudah dijelaskan bahwa nilai EX adalah 1 per P. Nah, maka P-nya itu 3/10, kita masukkan 1 per 3/10 sama dengan 3,333. Iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Selanjutnya yaitu tentang MGF. MGF mempunyai rumus MX dalam kurung T sama dengan sigma dalam kurung E pangkat TX sama dengan sigma pangkat tak terhingga X sama dengan 1 ETX E pangkat TX dikali F dalam kurung X sama dengan sigma pangkat tak terhingga X sama dengan 1 E pangkat TX dikali Q X min 1 sama dengan P dalam kurung E pangkat T sama plus E pangkat 2T ditambah E pangkat 3T Q pangkat 2 tambah terusnya sama dengan E pangkat T per 1 min Q ET pangkat ET sama dengan P E pangkat T per 1 min dalam kurung 1 min P dalam tutup kurung ET. Keterangan menggunakan rumus deret geometri tak terhingga ya. Contoh soalnya kita masuk ke probabilitas wanita yang tidak menyetujui poligami 80%. Tentukan probabilitas seseorang memerlukan 3 orang wanita sampai diperoleh wanita yang tidak setuju poligami. Diketahui P sama dengan 8/10, Q sama dengan 1 min 8/10 sama dengan 2/10, X sama dengan 3. Ditanya Q. Penyelesaiannya yaitu G dalam kurung X sigma P sama dengan PQ X min 1. Q dalam kurung 3 sigma 8/10 sama dengan 8/10 dikali 2/10 pangkat 3 min 1 sama dengan 8/10 dikali 2/10 per 2 sama dengan 8/10 dikali 4 per 10 pangkat 2 sama dengan 0,03.
Jadi probabilitas seseorang sosiologi memerlukan 3 orang wanita sampai diperoleh wanita yang tidak setuju berpoligami sebesar 0,032.